Halo teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia. Welcome to Foodies Foodcast ya. Hari ini kita bakal jawab pertanyaan terkait dengan Bang, bagaimana sih kita bisa menciptakan sebuah produk kuliner yang laku di pasaran ya. Ini pertanyaan kelihatannya mudah ya. Artinya simple banget nanyanya, gimana ya buat produk yang laku gitu. Tapi jawabannya tentu membutuhkan sebuah proses yang cukup panjang ya. Jadi memang teman-teman kuliner ini kalau saya perhatikan ya selama ini di teman-teman UMKM tentunya atau UKM ya, kadang-kadang ketika menciptakan sebuah produk itu tidak melalui proses yang tepat ya. Sehingga ketika meluncurkan produk tersebut, alhasil produk tersebut tidak laku ataupun fail di pasaran, ataupun misalnya laku sih, tapi karena lagi dipromoin aja awal-awal, atau lagi ada diskon, atau lagi ada bundling sehingga produknya laku. Tapi ketika sudah beres nih semua ini, ternyata produk gua nggak dibeli lagi sama konsumen gitu ya. Kemana konsumen yang rame banget di 1-2 bulan pertama seperti itu. Nah jadi ketika kita mau meluncurkan sebuah produk, ada banyak sekali step yang memang harus teman-teman perhatikan juga ya ketika mau launching produk. Jadi jangan sampai produk itu cuman sekedar gue bisa jago masak ayam goreng misalnya, dan lu abis itu tiba-tiba lu jualan bisnis ayam goreng gitu. Nah bisnis itu tidak seperti itu dan tidak semudah itu Perguso gitu ya. Nah jadi Bang, jadi kayak gimana sih bagusnya gitu ya. Sebenarnya kalau secara konsep sering sekali sudah dibahas di Foodies ya. Jadi ada 5 faktor teman-teman yang harus teman-teman perhatikan dulu ketika akan meluncurkan atau menciptakan sebuah produk yang dijual ke pasar ya. Apa aja nih 5 faktor ini? Ya 5 faktor ini yang pertama kita perhatikan adalah kompetitor kita. Ya, kalau misalnya kita mau jual ayam goreng, nah coba kita ulik dengan detail. Siapa sih kompetitor kita itu? Ya, kemudian apa sih kelebihan produknya? Apa sih yang membuat konsumen datang ke tempat kompetitor kita? Berapa sih harganya? Bagaimana sih bentuk outletnya? Bagaimana sih model bisnisnya? Apa sih revenue streamnya? Nah semua ini harus dikupas tuntas ya oleh teman-teman gitu, sehingga nanti kita akan mendapatkan gambaran ya, bayangan, benchmarking ya, data, fakta, informasi apapun itu yang terkait dengan bisnis ayam goreng dari sisi kompetitor kita gitu. Nah ini akan mempermudah kita tentunya untuk nanti kedepannya menyusun strategi bisnis, menyusun konsep produk yang tepat, menyusun promotion dan marketing yang juga tepat gitu ya. Nah jadi itu yang pertama. Pelajari dengan baik kompetitor kita siapa. Yang kedua ya, pelajari tentang customer kita, calon customer kita. Kita tuh mau jual ke siapa ya. Nah si customer ini ada 3 hal ya, coba kita perhatikan. Pertama needs, wants dan expectation ya. Jadi needs-nya, kalau needs-nya kan simple, orang mau makan, butuh makan udah. Kemudian wants-nya dia mau makan ayam goreng yang misalnya enak dan bervariasi ya. Nah expectation-nya apa? Ternyata customer juga punya expectation. Ini tempat ayam gorengnya disajikan misalnya dengan service yang seperti cafe, ataupun disajikan dengan food safety yang baik, ataupun ya macam-macam expectation-nya. Nah ini kita harus gali dulu need, want, dan expectation. Dan juga mungkin kita bisa gali juga ada latent demand. Apa itu latent demand? Itu sesuatu yang ternyata tidak bisa digali dari customer, tapi sebenarnya dia butuh ya. Contoh misalnya dia pengen makan ayam goreng, tapi sebenarnya dia tuh pengen banget kalau ayam gorengnya itu di tempat yang dia jual itu ada kentangnya misalnya, atau dilayani dengan mbak-mbak yang cakep. Nah itu latent demand ya. Artinya ada keinginan terpendam yang
kita bisa gali seperti itu ya. Nah itu dari sisi customer ya. Kemudian kita juga lihat dari sisi masih di customer misalnya, kita juga lihat berapa sih price point yang mereka pengen bayar, menu-menu apa aja sih yang mereka pengen ada di tempat ayam goreng kita misalnya. Kemudian service level seperti apa sih yang mereka harapkan. Nah, riset di customer ini kita harus kelola ya. Kita harus tanya langsung ke calon customer kita. Bisa kita riset pakai lembaga riset sehingga nanti kita punya profile dari calon customer kita ini seperti apa. Sehingga nanti kalau kita menciptakan produk ini tuh udah sesuai dengan tadi needs, want, dan expectation mereka gitu. Syukur-syukur bahwa produk ini kalau misalnya harus menjawab sampai ke solusi, sudah menjawab solusi keseluruhan dari customer yang dibutuhkan oleh customer gitu ya. Nah itu nomor 2. Yang ketiga, kita juga harus lihat dari sisi internal kita, company kita. Ya, sebanyak apa sih modal kita? Sehebat apa sih tim kita? Sekuat apa sih tim promotion kita? Gimana sih riset kita? Kenapa? Untuk memilih nanti lawan tanding dan area tanding. Ya, kalau misalnya duit kita dikit, ya jangan lawan tandingnya McDonald, tapi carilah lawan tandingnya misalnya Hisana, Sabana, The Besto. Tapi kalau duit kita banyak, mungkin gue mau lawan tanding gue si Bensu misalnya. Nah, jadi ini penting untuk menilai diri sendiri juga, ya. Sejauh apa sih kita bisa bermain di dalam pasar. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat, market, ya. Market ini kita harus tahu ya. Kalau kita mau bisnis ayam, sebesar apa sih market size-nya sebenarnya? Seberapa banyak sih orang yang makan ayam? Ya, practically kalau bicara ayam, marketnya pasti sudah tervalidasi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga nggak terlalu pusing lah dengan validasinya ya. Tapi kita tetap penting untuk mengetahui seberapa besar. Kenapa? Nanti kita bisa ngitung seberapa growth atau seberapa besar kita ingin dan bisa membangun bisnis kita tentunya. Ya, nah jadi teman-teman harus mengelola mencari data-data ini. Kemudian market size, market share-nya seperti apa? Share itu ya kompetitor kita yang ada itu berapa banyak sih market share-nya seperti itu. Yaitu yang ketiga tadi ya. Keempat, oke. Nah, yang kelima adalah connectivity. Connectivity itu adalah perkembangan zaman yang terkait dengan teknologi. Kita boleh jual ayam, tapi ternyata ya di dalamnya kita harus menggunakan komunikasi via Instagram, via TikTok, via YouTube. Kemudian di dalam outlet kita juga ternyata kita harus pakai OVO, GoPay, dan lain-lain. Nah, ini terkait dengan teknologi connectivity ini. Jadi, zaman sekarang itu nggak bisa teman-teman menghindari hal ini. Ya, nggak bisa berlaku zaman bapak kita dulu atau zaman kuno di mana udahlah buka ayam mah buka aja gitu. Nanti pakai cash register dan lain-lain, itu baru satu hal ya. Belum bicara dari sisi komunikasinya. Nah, jadi 5 hal tersebut teman-teman harus kelola dulu ya, mulai dari kompetitor, customer, company, market, dan connectivity. Nah, jadi ini kelola dulu. Kumpulkan dulu data-datanya, kumpulkan dulu semua informasinya, insight-nya, apapun itu. Kemudian dari sini baru kita bisa menyusun model bisnis yang akan kita jalankan terhadap bisnis ayam goreng kita itu seperti apa. Dari model bisnis kita harus kembangkan strategi marketingnya akan seperti apa, strategi brandingnya seperti apa, organisasinya seperti apa, baru kemudian kita launching produk kita. Ya, dengan begitu ada probabilitas dan ada harapan di mana bisnis kita itu bisa sukses, produk launching kita itu bisa terjadi dan sesuai dengan harapan kita. Apa itu? Ya, tentu omsetnya, profitnya, dan growth-nya bisa tercapai. Nah, itu singkatnya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa baca lagi atau bisa nonton
di Foodies YouTube channel, di mana di situ juga banyak video tentang produk launching yang dibahas secara lengkap, kupas tuntas. Oke, jangan lupa di-sharing podcastnya, jangan lupa juga ikut subscribe di Foodies YouTube channel. Sukses buat teman-teman food kuliner semua. Sampai jumpa di Foodcast selanjutnya by Foodies. Salam kuliner.